Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya selaku guru matematika wajib untuk kelas 10-9 sekaligus wali kelas. Pada kesempatan pertama ini saya akan membahas pokok bahasan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk memahami sistem persamaan linier 3 variabel, kalian harus tahu terlebih dahulu. Tahu persamaan linier satu variabel. Jadi kamu akan kesulitan memahami konsep sistem persamaan linier 3 variabel kalau kalian tidak memahami terlebih dahulu persamaan linier 1 variabel. Itu materi prasyarat agar kalian nanti mudah memahami konsep pada sistem persamaan linier variabel. Selain kamu harus memahami terlebih dahulu persamaan linier 1 variabel, kamu harus tahu dulu, harus tahu sistem persamaan linier 2 variabel. Itu urutannya. Jadi kalau diurutkan untuk belajar sistem persamaan linier 3 variabel, kalian harus tahu dulu persamaan linier 1 variabel. Kemudian setelah tahu persamaan linier 1 variabel, kamu harus tahu terlebih dahulu konsep tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian baru kita bahas sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, mungkin di antara kalian masih kesulitan, masih ada yang kesulitan untuk memahami konsep persamaan linier 1 variabel, atau bahkan kalian belum tahu gambaran di antara kalian apa itu persamaan linier 1 variabel. Misalkan contoh dari persamaan linier 1 variabel itu misalkan 2x plus 3 sama dengan 6. Di sini ini adalah salah satu contoh dari persamaan linier 1 variabel. Siapa variabelnya? Adalah x. Kemudian contoh lagi, misalkan ada 3x plus 5 per 2 sama dengan 4x plus 6 misalkan. Ini juga merupakan contoh dari persamaan linier 1 variabel. Variabelnya hanya satu, yaitu x. Cuma di sini x-nya berada di 2 tempat. Yang satunya berada di ruas kiri dan satunya lagi berada di ruas kanan. Itu 2 contoh sistem persamaan linier 1 variabel. Nah, karena ini pengajaran lewat video, saya tidak bisa mengecek di antara kalian siapa yang sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier 1 variabel. Tidak akan saya ketahui. Dan siapa yang bisa juga tidak akan bisa saya ketahui. Nah, ini karena saya tidak bisa mengetahui siapa-siapa yang mengetahui dan siapa-siapa yang belum mengetahui, maka akan saya asumsikan, ini saya ulang kembali sedikit. Nah, bagi mereka yang sudah paham biar lebih paham, bagi mereka yang belum paham agar dia paham. Itu 2 contoh sistem persamaan linier 1 variabel.
Kemudian apa itu contoh dari sistem persamaan linier dua variabel? Misalkan kalau ada contohnya adalah misalkan 2x plus y sama dengan 3, x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem persamaan linier dua variabel, terdiri dari dua persamaan. Makanya ini sebuah satu rangkaian. Saya beri kurung kurawa ini adalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya apa? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, maka perlu dua persamaan agar bisa diselesaikan. Beda dengan yang pertama tadi, yang saya lingkar ini, yang pertama ini. Ini sistem persamaan linier satu variabel. Hanya satu persamaan saja kita sudah bisa menyelesaikan. Ini juga begitu. Yang saya lingkar yang kedua ini juga salah satu contoh persamaan linier satu variabel. Dengan satu persamaan saja kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi untuk sistem persamaan linier dua variabel, kita butuh dua persamaan agar bisa diselesaikan. Nah, itu perbedaan persamaan linier satu variabel dengan dua variabel. Yang jadi pertanyaan, ini bertingkat kan? Tingkat pertama harus paham dulu persamaan linier satu variabel. Yang kedua, nanti harus tahu sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian nanti baru setelah memahami pertama, kedua, baru ini ketiga. Langkah-langkahnya seperti itu. Sekarang kalian bisa menebak. Kalau satu variabel hanya butuh satu persamaan. Kemudian kalau sistem persamaan linier dua variabel butuh tiga persamaan. Berarti untuk sistem persamaan linier tiga variabel nanti butuh tiga persamaan. Misalkan ini. Saya punya 3x plus 2y plus z sama dengan 1. 4x min y plus 3z sama dengan min 2. X min y plus z sama dengan 4. Nah, ini adalah salah satu dari contoh sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, itu urutan-urutan pengetahuan yang harus kamu ketahui agar kalian nanti bisa menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel. Sekarang, karena tahapan pertama agar kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel adalah kita harus bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sehingga pada kesempatan ini saya ulang sedikit agar kalian mempunyai pengetahuan yang sama, karena ini digunakan untuk bekal menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel. Ya, ini saya berikan contoh persamaan linier satu variabel. Itu contoh satu. Misalkan ada persoalan 2x plus 4 sama dengan 2x plus 4 sama dengan 6. Misalkan. Nah, kali ini kita disuruh menentukan x-nya itu berapa agar 2x plus 4 itu sama dengan 6. Nah, ini kita selesaikan. Jawab 2x plus 4 sama dengan 6. Kita ingin menentukan nilai dari x
Kalau 2x ditambah 4 sama dengan 6. Sini kita mulai bahwa ini persamaan. Persamaan itu bisa disamakan seperti timbangan yang setara. Timbangan yang setara. Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah lihat timbangan. Nanti ngajak ibunya pergi ke pasar untuk lihat timbangan. Timbangan itu seperti apa? Timbangan itu dalam posisi netral antara kiri dan kanan seimbang. Ini artinya posisi netral dalam keadaan seimbang kiri kanan. Nah, sekarang kalau ini ditambahi beban, katakanlah yang kanan ini saya tambahi beban agar tetap setimbang, maka yang kiri juga ditambahi beban yang sama. Ya. Kalau yang kanan dikurangi beban, maka yang kiri juga dikurangi bebannya. Dikurangi dengan beban yang sama, tetap dalam posisi setimbang. Ini juga begitu, konsepnya seperti itu, seperti timbangan. Kalau ini dikurangi beratnya, maka di sini dikurangi agar tetap setimbang. Itu namanya persamaan, sama, gitu ya, persamaan. Nah, ini tujuan kita adalah menentukan nilai x. Nah, ini kalau saya punya 2x plus 4, ini saya kurangi 4, maka 6 pun juga saya kurangi 4. Karena tadi diasumsikan yang ini itu sebagai timbangan. Timbangan yang setimbang. Makanya kalau yang kiri itu dikurangi, maka yang kanan dikurangi. Jadi antara ini dengan ini itu sama. Kenapa? Yang kiri dikurangi 4, yang kanan dikurangi 4. Jadi tetap menjadi persamaan. Nah, kemudian yang terjadi kita proses secara aljabar, ini 2x, 4 dikurangi 4, 0. Berarti sama dengan 6. Ini juga sebagai timbangan yang baru. Ini adalah sama dengan 2. Nah, ini sebagai timbangan baru. 2x sama dengan 2. Sekarang kalau ada timbangan yang setimbang, ini ada 2 benda, di sini juga ada 2 benda. Kalau ini saya bagi 2 sama rata, ini juga saya bagi 2 sama rata, berarti masing-masing bagian akan sama. Nah, ini sebuah persamaan itu. Nah, ini sebuah persamaan. Kalau yang kiri itu dibagi, maka yang kanan juga dibagi. Kalau dibagi dengan bilangan yang sama, maka yang kiri sama dengan kanan. Nah, ini kalau yang ini saya bagi 2, begitu. Saya bagi 2, maka ini juga harus saya bagi 2 agar bernilai sama. Awalnya 2x sama dengan 2. Yang ruas kiri 2x saya bagi 2, kemudian yang kanan saya bagi 2, itu pasti bernilai sama karena kedua ruas dibagi dengan pembagian yang sama, sehingga antara yang ini dengan yang bawah ini sama, analog, ekuivalen dalam istilah matematik. Nah, sekarang 2x per 2 itu sama dengan x, sedangkan 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga 2x plus 4 sama dengan 6 itu, maka x-nya harus sama dengan 1. Kita cek sekarang. Kita cek apa benar kalau nanti x-nya itu diganti 1 menyebabkan hasilnya 6. Kita cek sekarang. 1 saya masukkan, 2 kalikan 1, 2, tambah 4, 6. Nah, ini menjadi pernyataan yang benar. Berarti x sama dengan 1 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ya.
Ya, ini saya tidak bisa bertanya langsung apakah kalian paham atau tidak paham. Tapi saya asumsikan kalian paham, karena tidak mungkin bertanya langsung. Ya. Itu contoh satu. Nah, ini harus kalian pahami. Kali anak tangga pertama agar kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier 3 barbel, harus tahu dulu persamaan linier 1 variabel. Ya, berikutnya contoh kedua. Ini akan saya berikan contoh kedua. Ini juga dikatakan sebagai salah satu contoh persamaan linier 1 variabel. Siapa variabelnya? Variabelnya adalah X. Variabelnya adalah X. Cuma X-nya berada di 2 tempat. X bagian di ruas kiri dan X bagian di ruas kanan. Nah, terus persoalan berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear seperti itu? Konsepnya yang namanya persamaan, lagi-lagi saya ulangi, seperti timbangan. Timbangan itu akan tetap posisinya sama rata, kiri dikurangi karena harus dikurangi dengan ukuran yang sama. Kalau kiri dibagi, maka kanan harus dibagi juga dengan pembagian yang sama. Itu juga begitu. Contoh 2 ini lebih ribet dibanding contoh pertama. Yang menyebabkan ribet adalah karena di sebelah kiri itu, di ruas kiri itu ada penyebut 6. Maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Bagaimana agar 6-nya itu hilang? Maka ini nanti kalau saya punya 3x plus 5 per 6, ini saya kalikan 6. Saya kalikan 6. Tanda titik di sini di SMA adalah maksudnya adalah perkalian. Sama dengan ruas kiri tadi kan 3x plus 5 per 6 dikalikan 6. Maka agar ini tetap menjadi persamaan, menjadi sama, maka 2x plus 1 juga harus dikali 6. Karena apa? Mengalih dengan bilangan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan itu menghasilkan hasil yang sama. Nah, sekarang kalau ini 6 dibagi 6, maka akhirnya menjadi sebelah ruasnya 3x plus 5, karena 6 dengan 6 hilang. Sedangkan yang kanan berlaku sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Dulu di SD kalian diajari, di SMP bahkan diajari, kalau ada A plus B dikalikan C, maka AC plus B kalikan C. Itu namanya sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Maka itu juga berfungsi berlaku seperti ini. Jadinya apa? 12x ditambah 6. Ini seperti itu. Sudah ada persoalan? Lagi-lagi ini pertanyaan yang terbiasa disampaikan di kelas, sehingga juga muncul di video ini. Nah, ini refleks namanya. Nah, sekarang kalau ada 3x plus 5 sama dengan 12x plus 6, kita disuruh menentukan x-nya itu berapa. Ya, ini kita proses. Sekarang kalau ruas kiri saya kurang 5, maka ruas kanan juga harus dikurangi 5. Kalau ini ruas kiri saya kurang 5, jadinya begini.
maka ruas kanan juga harus saya kurangi 5. Karena sebuah persamaan kalau dikurangi, kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama, maka nilainya tetap ekuivalen. Katakanlah saya nomori, ini adalah nomor 1 gitu, Romawi 1, ini Romawi 2, ini Romawi 3, ini Romawi 4. Berarti 1 itu ekuivalen dengan 4. Apa saja yang namanya ekuivalen itu? Mempunyai nilai kebenaran yang sama. 2 ekuivalen dengan 3, 2 juga ekuivalen dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4 itu sebuah pernyataan yang ekuivalen. Maka yang ruas kiri akan menjadi 3x, sementara yang ruas kanan menjadi 2x plus 1. Lagi-lagi x-nya masih menyebar di 2 ruas. Sebagian di ruas kiri, sebagian di ruas kanan. Sekarang kalau saya yang kiri ini saya kurangi dengan 12x, maka yang kanan nanti juga saya kurangi 12x. Lagi-lagi mengurangi persamaan kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka tetaplah sebuah persamaan yang ekuivalen. Nah, sekarang 3x min 12x itu sama dengan 3x min 12x. Katakanlah x itu adalah jambu. 3 jambu dikurangi 12 jambu. Jambunya pinjam akhirnya. Ini berapa nih? Jadinya min 9x sama dengan 12x dengan min 12 ambil sama dengan 1. Sehingga menjadi bentuk persamaan yang lebih sederhana. Min 9x sama dengan 1. Lagi-lagi ini sering terjadi kecelakaan. Bagaimana cara menyelesaikan min 9x sama dengan 1, x sama dengan 1/9. Pernah saya punya murid mengerjakan seperti ini. Saya tanya, kenapa x-nya jadi 1/9? Karena min 9 pindah ruas yang awalnya negatif jadi positif. Nah, padahal ini sesat. Salah. Alasannya tadi karena pindah ruas yang negatif jadi positif. Nah, makanya saya mengajar ini tidak mengenalkan pindah ruas. Kenapa? Kalau pindah ruas akhirnya ada kesalahan persepsi. Pokoknya pindah, nanti x-nya pasti bukan gitu. Kalau pindah ruas pasti berubah tanda. Kalau negatif jadi positif. Kalau yang positif jadi negatif. Konsepnya tidak begitu. Saya di sini tidak mengerjakan pindah ruas. Kenapa? Itu tidak ada aturan dalam matematika pindah ruas itu. Yang ada itu sebuah persamaan itu kalau dikurangi harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Kalau dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak kena pindah ruas. Kalau nanti saya ajar dengan pindah ruas, akhirnya salah persepsi. Kalau negatif, pindah ruas jadi positif. Yang positif jadi negatif. Jadi sering saya temukan dengan konsep pindah ruas itu sering terjadi kecelakaan. Kalau ada min 9x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/9. Harusnya pindah ruas. Padahal enggak.
Dalam menyelesaikan persamaan linier itu sebetulnya tidak kenal pindah ruas, istilah pindah ruas. Tetapi ini saya hapus, kesesatan ini saya hapus. Kesesatan saya hapus. Yang kita kenal sekarang min 9x saya bagi min 9, maka yang ini juga saya bagi min 9. Sebuah persamaan kalau dibagi dengan bilangan sama di kedua ruasnya, maka itu pernyataan tetap menjadi persamaan yang ekuivalen. Jadi kalau yang kiri saya bagi min 9, maka yang kanan pun juga saya bagi min 9. Di sini tidak ada kata-kata perpindahan ruas, sehingga diperoleh min 9x per min 9 adalah x, sementara 1 dibagi min 9 adalah min 1/9. Jadi x-nya sama dengan min 9. Yang tersisa tadi x-nya sama dengan 1/9 karena dengan alasan pindah ruas. Inilah contoh kedua yang harus kalian pahami agar memudahkan langkah kalian untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, berikutnya saya berikan soal latihan. Ada 3 soal latihan, 1, 2, dan 3. Itu kamu kerjakan agar kalian mempunyai pemahaman yang lebih mendalam, karena nanti ini sangat dibutuhkan untuk keterampilan kalian menyelesaikan sistem persamaan linier 1 variabel ini. Sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel, kemudian berujung juga kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Anak-anakku sekalian, ini mumpung di awal akan saya beritahu cara penilaian matematika minat yang saya pegang. Matematika wajib yang saya pegang. Sering salah karena saya bertahun-tahun mengajar matematika peminatan, sering salah ucap. Baru kali ini saya memegang matematika wajib. Nah, nanti penilaian saya adalah 1 berasal dari nilai ulangan harian. Jadi penilaian nanti itu hasil ulangan. Nah, hasil ulangan itu terbagi menjadi 3 ulangan harian. Jadi ada ulangan harian, kemudian nanti ada ulangan tengah semester, tes tulisnya ada ulangan tengah semester, baru nanti ada penilaian akhir semester pas. Jadi untuk hasil ulangan nanti penilaian bisa dari hasil ulangan. Hasil ulangan nanti berasal dari mana? Dari UH, UTS, dan PAS. Kemudian saya gabung dengan tugas. Nah, saya gabung dengan tugas. Tugas itu dari mana? Tugas itu yang pertama, kamu harus mencatat apa yang sudah saya ajarkan di video. Jadi setiap saya berikan video, kamu dengarkan berulang-ulang agar kalian bisa memahami dengan sempurna. Kemudian kamu catat di buku tulis kalian. Itu tugas, mencatat. Mencatat dari mana? Mencatat dari video yang saya berikan. Kemudian ditambah dengan latihan soal.
latihan soal. Biasanya setiap video saya berikan latihan soal. Itu juga dikerjakan di buku catatan, digabung dengan catatan. Kemudian nanti hasilnya dari hasil ulangan dengan tugas ini saya gabung, kemudian saya bagi dua menjadi nilai rapor. Itu nanti penilaian saya. Jadi saya ulangi bagaimana cara penilaian saya. Yang pertama adalah ulangan. Saya ingatkan juga nanti ulangan soalnya berbeda satu kelas, disiapkan. Makanya setiap video pastikan kamu pahami. Jadi ulangan saya nanti satu kelas soalnya berbeda. Kemudian ulang nanti apa? Ada UH, ada UTS, ada PAS. Itu ulangan. Kemudian penilaian kedua ada tugas. Tugasnya apa? Mencatat dari video yang saya berikan di buku catatan. Kemudian juga mengerjakan latihan soal seperti ini. Saya beri soal latihan ini pada video pertama saya ini. Video pertama saya juga dikerjakan di buku catatan. Ini di buku catatan. Ditulis di buku catatan. Kemudian nanti buku catatan dikumpulkan. Waktu mengumpulkan nanti saya umumkan berikutnya. Nanti kapan mengumpulkan, bisa jadi nanti pas UTS mengumpulkan buku catatan, atau nanti bisa jadi pas penilaian akhir semester catatan kalian dikumpulkan begitu untuk saya nilai sebagai nilai tugas. Itu mumpung di awal saya beritahu bagaimana nanti saya memproses nilai kalian. Demikianlah video pertama saya. Tunggu video kedua saya. Video kedua saya nanti saya akan bahas sistem persamaan linear dua variabel. Itu sebagai materi prasyarat agar kalian nanti bisa menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Sebetulnya bahasan kita di kelas 10 ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Tetapi untuk menyelesaikan itu perlu sistem perlu persamaan linear dan perlu sistem persamaan linear dua variabel. Sehingga saya ulang kembali, walaupun kalian sudah mendapatkan dua itu di SMP. Sekian video pertama saya. Tunggu video kedua saya. Yang akan saya bahas adalah sistem persamaan linear dua variabel. Semoga video pertama ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.